Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan ayahanda kita bersama, Bapak Bupati, ayahanda Dr. Andes Budiman Hakim, kemudian Bapak Ketua DPRD, kemudian bapak-bapak dari Forkopimda Luwu Timur, kemudian juga manajemen PT Vale, kemudian ayahanda Ustadz Ketua FKUB, jazakumullah khair Ustadz, kemudian Bapak Camat Kecamatan Nuha ya, Kecamatan Nuha. Sebetulnya bukan hanya Bapak Camat, tapi juga Bapak Ustadz Camat. Karena di sini ternyata pejabat-pejabatnya soleh-soleh semua, semuanya ustadz-ustadz. Jadi saya bingung mau ceramah apa di depan para asatiz. Masya Allah luar biasa. Dan khususnya buat para asatiz, para guru, para ulama, dan yang paling spesial adalah anak muda, jomblo-jomblo fisabilillah dari Sorowako, Luwu Timur. Mana tangannya yang jomblo fisabilillah? Gue. Nah ini jomblo-jomblo fisabilillah yang insya Allah sedang menunggu jodoh. 2023 insya Allah menjadi statusnya hijrah. Hijrah status insya Allah. Jadi kalau temanya adalah Luwu Timur berhijrah, berarti salah satu yang akan dihijrahkan adalah hijrah status. Setuju? Kayaknya yang semangat hijrah status sebelah sini nih. Mana yang sebelah sini? Insya Allah ya. Teman-teman sekalian, pada malam ini saya pengen ngajak anak-anak muda dari Sorowako khususnya, atau yang ada di Luwu Timur secara lebih luas lagi. Saya pengen ngajak kalian dalam momentum tahun baru 2023, saya pengen kita sama-sama menjadikan tahun 2023 sebagai tahun yang penuh dengan keajaiban. Berani nggak berharap ada keajaiban di tahun 2023? Yakin? Keajaiban apa Ustadz? Dalam segala hal yang baik. Banyak dari orang yang kadang-kadang berharap aja nggak berani. Yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang imannya baik dengan orang yang imannya lemah, orang yang beriman itu berani berharap. Kenapa berani berharap? Karena dia punya Allah. Karena dia mengandalkan Allah. Karena dia melibatkan Allah, makanya dia berani berharap. Dan imannya lah yang menjadikan dia berani untuk mengharapkan keajaiban-keajaiban dalam hidup di dunia. Dalam segala hal. Makanya saya pengen ngajak anak muda di Sorowako, tahun 2023, yuk kita jadikan sebagai tahun yang penuh keajaiban. Pertama, keajaiban dalam urusan jodoh. Mungkin di antara kalian ada yang udah putus 10 tahun yang lalu. Ada yang udah ngejomblo sekitar 25 tahun. Ada yang pernah bukan putus tapi diputusin tanpa alasan. Ada yang pernah di PHP-in. Pas ditanya, dibalas, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya gitu. Diharkosin, harapan kosong. Sehingga saking lamanya menjomblo sampai dia putus asa untuk berharap punya jodoh. Perempuan
Di usia di atas 30 tahun belum menikah mulai ragu. Mulai berkeluh kesah. Bahkan kadang mulai berputus asa, kayaknya nggak ada jodoh saya di bumi. Terus di mana? Di Mars. Jadi mulai berputus asa tentang masalah jodoh. Kayaknya nggak mungkin saya bisa nikah sama fulana. Dia terlalu tinggi levelnya di atas saya. Saya hanya orang biasa. Dan seterusnya. Jangan jadi sad boy. Jadilah anak muda yang penuh harapan, bukan yang berkeluh kesah dan larut dalam kesedihan. Boleh kita SD. Apa SD? Yang penting jangan apa? PSBB. Perempuan selalu bikin, katanya perempuan selalu bikin bodoh. Kata entah siapa. Gak boleh, karena kita harus selalu berharap yang terbaik. Makanya saya pengen ngajak nih, tahun 2023 nggak ada lagi yang namanya sad boy di Luwu Timur. Amin. Semuanya adalah anak-anak muda yang penuh harapan, energik, dan optimis. Amin. Salah satunya adalah urusan jodoh. Ada keajaiban dalam masalah jodoh. Kok bisa Ustadz? Gimana caranya mendapatkan keajaiban dalam bab jodoh? Belajar dari Ali bin Abi Thalib. Cinta dalam diam. Diam-diam ternyata mendatangkan keajaiban. Yang heboh, yang jungkir balik, yang atraktif, yang caper, yang agresif, nggak dapat keajaiban. Tapi yang diam malah mendapatkan keajaiban. Gimana caranya? Ali mendapatkan keajaiban, mendapatkan jodoh, yaitu Sayyidah Fatimah. Itu keajaiban luar biasa. Gimana nggak ajaib? Sebelum Ali melamar Sayyidah Fatimah, yang datang ke rumah Rasulullah untuk melamar Fatimah itu adalah Abu Bakar. Seorang laki-laki yang usianya belum terlalu tua juga, baru sekitar 40 tahun, masih energik, kaya raya, baik, soleh, dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi ada masalah, Nabi pasti curhatnya kepada Abu Bakar. Dua sahabat curhatnya Nabi, tahu nggak siapa? Abu Bakar dan yang kedua siapa? Jibril. Dua sahabat curhatnya Nabi, kalau dari manusia, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari malaikat, Jibril alaihissalam. Artinya Abu Bakar itu istimewa sekali. Sampai Nabi mengatakan seandainya iman Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, lalu iman umat Islam di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar lebih berat daripada seluruh iman kaum muslimin. Saking istimewanya Abu Bakar. Ternyata orang seistimewa ini datang ke rumah Nabi, ke rumah sahabat dekatnya untuk melamar putrinya. Tapi ternyata ditolak sama Fatimah. Tadinya Ali berpikir kayaknya Abu Bakar pasti diterima. Apa alasan untuk menolak orang seperti Abu Bakar? Solih, tajir, dijamin masuk surga, ganteng, dekat dengan orang tuanya, nggak ada masalah apa-apa selama ini, nggak ada alasan untuk menolak Abu Bakar kecuali keajaiban. Ternyata Abu Bakar ditolak. Akhirnya Ali mulai punya harapan. Tapi belum lama berharap, tiba-tiba datang lagi laki-laki yang kedua, namanya Umar bin Khattab. Ini juga sangat istimewa. Salah satu di antara keistimewaan Umar adalah jin takut kepada Umar, sehingga kalau Umar lewat satu jalan, itu jin gak bakal pernah lagi lewat jalan itu selama-lamanya. Kebayang gak gimana secure-nya cewek, suaminya ditakutin sama jin. Jadi jalan kemana aja gak ada yang berani ngeprank. Jangankan manusia, jin aja gak berani kepada Umar bin Khattab. Orang yang paling perkasa, paling gagah, paling hebat. Makanya disebut dengan Al-Faruq. Dan Nabi SAW mengumpamakan Umar itu seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Datang Umar melamar Fatimah. Laki-laki perkasa, laki-laki yang hebat.
ternyata qadarullah, keajaibannya, Fatimah menolak Umar. Padahal hampir nggak ada alasan untuk menolak Abu Bakar dan Umar. Mereka dua-duanya ahli surga, dijamin masuk surga di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Ali mengandalkan keajaiban. Sehingga akhirnya setelah dua laki-laki ini ditolak, Ali bukannya semangat, malah semakin minder. Kalau Abu Bakar saja ditolak, apalagi saya? Kalau Umar saja ditolak, apalagi saya? Tetapi ternyata keajaiban bukan seperti itu rumusnya. Setelah bismillah, memberanikan diri, datang kepada Nabi, ternyata bukan hanya Fatimah, Nabi juga sedang menunggu kapan Ali datang untuk melamar putri beliau. Menikahlah Ali dengan Fatimah. Itu namanya keajaiban dalam jodoh. Nanti kita bahas gimana cara mendapatkan keajaiban. Masih ingat cerita jomblo fisabilillah di zaman sahabat? Ada yang ingat? Inisialnya J. Julaibib. Seorang laki-laki yang penampilannya sangat biasa banget. Kita nggak boleh bilang sahabat jelek ya. Bahasanya sangat biasa, tidak menarik. Saking tidak menariknya Julaibib, jangankan perempuan merdeka, perempuan budak aja nggak mau nikah sama Julaibib. Coba bayangin tidak menariknya Julaibib. Datang ke satu cewek, ditolak. Datang ke seorang ayah untuk ngelamar putrinya, ditolak. Semua pintu rumah menutup. Pintu untuk Julaibib. Semua perempuan menghindar dari Julaibib. Kalau sekarang ada akunnya, mungkin nggak ada followers dari perempuan. Saking tidak menariknya Julaibib. Sampai Julaibib kemudian duduk di mihrab Masjid Nabawi, sendiri berzikir, sambil merenungkan nasibnya. Lalu tiba-tiba Nabi datang, nyamperin Julaibib, terus Nabi nanya. Tapi nggak pakai kalimat Nabi nanya, enggak ya? Nabi nanya ya. Nabi nanya. Ini susah ya, ada virus ini ya. Setiap kalimat nanya jadi sindrom. Nabi bertanya. Ya emang gitu, Nabi bertanya gitu. Nggak diulangi, nggak bertanya-tanya. Bertanya kepada Julaibib. Kata Nabi, ya Julaibib, malham. Wahai Julaibib, kamu kenapa? Bahasa Arabnya kamu kenapa apa? Malham. Hammun wa ghammun itu artinya ada masalah. Malham. Kamu kenapa Julaibib? Ya Rasulullah, kata Julaibib. Saya udah berusaha untuk melamar perempuan. Datang ke orang tuanya baik-baik. Tapi memang tidak ada yang mau menjadi istri saya ya Rasul. Saya tahu diri. Ini udah mulai SD nih. Saya sadar diri ya Rasulullah. Saya bukan laki-laki yang punya harta. Penampilan saya juga tidak menarik. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Jadi wajar kalau perempuan-perempuan itu tidak ada yang berani menjadi istri saya. Ya Rasul, boleh nggak saya berharap? Kira-kira saya masih bisa nikah nggak nanti di surga? Saking nggak berharap lagi di dunia punya jodoh, Julaibib jadi berpikir, ya udahlah saya nikahnya di surga aja. Apa jawaban Nabi? Ya Julaibib, kenapa kamu berputus asa? Cobalah kamu datangi kepala suku Fulan bin Fulan, sampaikan salamku kepada dia dan lamarlah putrinya untuk menjadi istrimu. Ya Rasulullah, nanti kalau dia nolak gimana? Datang aja. Bismillah. Akhirnya Julaibib datang kepada seorang kepala suku untuk melamar putrinya yang terkenal paling cantik di kota Madinah, berpendidikan tinggi, soleha, hafizah, sempurna. Jangankan Julaibib, laki-laki yang ideal aja belum tentu diterima lamarannya oleh perempuan yang sempurna ini. Apalagi Julaibib yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi keajaiban terjadi. Julaibib diterima dan menikah dan perempuan ini menjadi istrinya di dunia sampai di surga. Ini keajaiban dalam jodoh. Gimana cara kita menghadirkan itu dalam kehidupan kita? Dulu ada seorang laki-laki, generasi tabi'in. Dia pernah berdoa, pengen nikah dengan seorang perempuan namanya Sukainah bintu Husain. Kalau sekarang Sukainah _ Husain. Kan underscore itu jadi binti, bahasa sosial media.
Siapa Sukainah bintu Husain? Sukainah bintu Husain itu adalah seorang selebgram. Maksudnya terkenal. Sangat dikenal oleh banyak laki-laki di daerah Hijaz, di daerah Irak, di daerah Syam. Sangat terkenal dari Irak. Sehingga banyak sekali laki-laki yang pengen menikah dengan dia. Berdoa, ya Allah seandainya saya jadi suaminya, ya Allah seandainya dia jadi istri saya. Banyak. Tapi laki-laki ini punya sebuah rahasia, mendapatkan keajaiban, sehingga ketika dia berdoa Allah kabulkan, jadilah dia suaminya Sukainah bintu Husain. Di antara ribuan laki-laki yang ingin menjadi suaminya. Kok bisa? Gimana cara mendapatkan keajaiban dalam urusan jodoh? 2023, kita pengen jadiin itu sebagai tahun penuh keajaiban. Terus keajaiban dalam urusan apa lagi? Keajaiban dalam urusan karir. Mulai dari sekolah, mengambil jurusan di kampus, kemudian nanti kerja, punya usaha, dan seterusnya. Banyak orang yang mendapatkan keajaiban dalam karirnya. Salah satunya saya baru belajar dari ayahanda kita, Bapak Bupati kita. Mungkin sebagian nggak tahu nih, bahwa Bapak Bupati kita, beliau dulu adalah seorang guru olahraga. Guru renang, coba bayangin. Dari guru renang menjadi wakil bupati. Allah takdirkan menjadi bupati. Nggak ada yang pernah menduga itu. Nggak ada yang pernah membayangkan itu. Ini adalah keajaiban. Dan kebermanfaatan, kalau kita niatkan itu sebagai dakwah, bukan sekedar karir, maka kebermanfaatan kita akan menjadi pahala yang luar biasa. Beliau adalah salah satu contoh yang saya dapatkan dalam 2 bulan ini. Pejabat yang benar-benar from zero to hero. Dari yang bawah, bukan bawah mungkin ya, dari merintis sampai menjadi seseorang yang luar biasa. Saya juga mendengar cerita seorang bupati di daerah Subulus Salam. Saya baru pulang dari Subulus Salam, Aceh, bagian perbatasan Sumatera Utara. Ketika saya datang ke sana disambut oleh Pak Bupati juga, di mobil kita ngobrol. Pak Bupati cerita tentang pengalaman hidup beliau. Kata beliau, Ustadz pernah nyangka nggak kalau dulu tuh saya supir angkot. Pak Bupati Subulus Salam itu dulunya seorang supir angkot. Pernah juga jadi supir pribadi. Pernah juga jual ikan di pasar. Pernah juga bahkan jadi pemulung sampah di Medan. Benar-benar dari zero banget. Sekitar 15 tahun Ustadz saya tinggal di kota Medan, pernah jadi supir angkot selama beberapa tahun, pernah juga awalnya lebih parah lagi malah jadi pemulung, kemudian jual ikan di pasar, bukan jual ikan sebagai pengusaha, bukan. Benar-benar pedagang eceran aja, nggak terlalu besar usahanya. Sampai kemudian buka toko kecil, sampai kemudian jadi pengusaha, kemudian Allah takdirkan menjadi bupati, dan sebelumnya juga sudah menjadi anggota dewan, yang artinya dalam karir pun ternyata sudah banyak orang yang mendapatkan keajaiban. Gak ada yang pernah tahu. Saya pribadi, teman-teman, adalah orang yang hidupnya selalu mendapatkan keajaiban. Bukan karena saya hebat, sama sekali enggak. Hidup saya tuh dari kecil tuh udah ada keajaiban. Pertama, ketika masih kecil, saya nggak pernah membayangkan menjadi juara musabakoh tingkat nasional dan internasional. Nggak pernah membayangkan. Saya nggak bisa ngaji, sampai kelas 3 SD belum bisa ngaji. Tiba-tiba ada guru saya ngedengerin saya lagi azan di rumah, bukan azan di masjid. Iseng aja satu sore saya azan di rumah, karena kayak mungkin itu panggilan alam bawah sadar ya, bahwa saya mungkin punya bakat suara sedikit. Dengerin azan di masjid, kok saya nggak pernah azan ya udahlah saya azan aja sendiri, karena nggak boleh di masjid ya udah azan di rumah. Qadarullah ketika saya azan, guru saya lewat. Waktu itu belum jadi guru saya. Guru yang ngajar ngaji di masjid. Lewat depan rumah. Dengerin, ini suara siapa? Kok berkenan di hati beliau? Datang, nyamperin ibu saya, nanya, Bu, itu suara siapa? Oh, itu suara si abang. Saya dipanggilnya si abang, karena anak pertama. Itu suaranya si abang, lagi azan. Oh, si abang bagus suaranya. Antar aja ke masjid, biar saya didik ngaji, Bu. Ya, Ustadz, siap. Besoknya diantar ke masjid. Dari mulai belajar huruf A, bata, sebulan saya sudah ikut musabakoh tingkat kampung. Lalu ikut kecamatan, lalu kabupaten, lalu provinsi, nasional, alhamdulillah Kori anak-anak tingkat nasional dikasih kesempatan juara pertama. Keajaiban pertama dalam hidup saya, di antara sekian banyak keajaiban,
Setelah itu naik 1 juz, 5 juz, karena udah nggak boleh lagi ikut golongan yang sama. Karena udah pernah juara harus ganti golongan yang lain. 1 juz, kemudian 5 juz. Pernah 1 juz saya juara di STQ di Palu. Gak usah tanya tahun berapa, nanti ketahuan usianya. Di Palu pernah ngadain seleksi tilawatil Quran tingkat nasional. Saya dari Aceh ikut waktu itu tingkat 1 juz dan tilawah, dan alhamdulillah menang. Gara-gara saya salah, akhirnya saya juara 3. Tadinya kata juri, kalau kamu nggak salah, kamu udah juara 1. Kenapa salah? Ya Ustadz, saya mungkin terlalu sombong, kurang istighfar. Akhirnya salah. Salah aja, alhamdulillah dikasih kesempatan juara 3. Kemudian naik lagi 5 juz, kemudian pergi ke Mesir. Sampai saya ke Mesir, itu adalah keajaiban. Karena saya bukan anak orang kaya. Saya tidak berprestasi, tapi kok bisa kuliah di Mesir? Keajaiban. Teman saya, anak orang kaya yang berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya anak orang miskin, berangkat sendiri, pulang bertiga. Menikah di Mesir, punya anak, pulang. Anak orang kaya aja berangkat sendiri, pulang sendiri. Yang berprestasi, berangkat, pulang juga sendiri. Saya yang bukan anak orang kaya, bukan berprestasi, berangkat sendiri, pulang bertiga. Menikahnya di mana? Menikahnya di Masjidil Haram pas musim haji. Pernah nggak terbayang akan seperti itu? Nggak pernah. Kok bisa? Keajaiban. Apa keajaibannya? Saya melamar seorang perempuan yang solehah, yang dia mau aja nerima saya. Padahal nggak ada yang bisa diandalkan dari saya, tapi dia mau menerima saya, itu juga keajaiban. Saya ngelamar dia lewat telepon dari Mesir, saya telepon orang tuanya di Jawa Timur, karena beliau orang Jawa Timur. Bu, saya ingin melamar anak ibu. Oh, kalau saya terserah anaknya, gimana anaknya? Oh, anak ibu setuju. Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah diterima. Kapan rencananya? Nanti boleh kita bicarakan kapan baiknya hari yang istimewa. Takdir Allah tahun itu ayahnya haji, saya juga haji, dan akhirnya kita janjian ketemu di Mekah. Selesai semua rangkaian ibadah haji, karena tidak boleh menikahkan atau menikah ketika sedang berihram. Selesai semua ibadah haji, maka kemudian kita pun menikah. Saya menikah dengan istri saya, tapi istri saya masih di Mesir. Sayanya di Mekah. Akad nikah jarak jauh, bukan LDR-an ya. Ini benar-benar nikah sebelum pandemi, udah ada nikah online. Kalau pandemi mungkin banyak yang online, sekarang sebelum pandemi, entah tahun berapa yang udah lama, saya nikah online. Saya nikah dengan istri saya, tapi istri saya di Mesir, saya di Mekah. Saya akad dengan ayahnya, setelah selesai akad baru saya telepon, yang kita udah halal. Keajaiban. Pulang dari Mesir, S1, saya nggak sanggup lanjutin S2, S3 lama. Di Mesir itu S2 paling cepat 5 tahun. Nggak ada yang kurang dari itu. Kayaknya itu udah jenius banget tuh 5 tahun. Ada yang 8 tahun, 9 tahun. Teman-teman saya yang seangkatan, S2, S3 selesainya. Saya udah punya anak 4, dia baru selesai S3. Artinya 20 tahun dia di Mesir baru selesai. Akhirnya karena saya nggak tahan lama selama itu, saya pulang duluan. S1 selesai pulang. Pulangnya kemana? Saya juga nggak tahu kemana. Terserah Allah tempatkan saya di mana. Saya dari Aceh, istri saya Jawa Timur, malah tinggalnya di Jawa Barat. Keajaiban. Nggak punya siapa-siapa di Bandung. Sekitar 17 tahun yang lalu. Tinggal di Bandung, istri saya ngajar, saya nggak bisa ngajar. Kenapa? Karena setiap saya ngelamar kerjaan sebagai guru ditolak. Alasannya sama, di sini muridnya lebih banyak dari guru. Saya akhirnya menerjemahkan buku, terjemahin buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lama-lama nerjemahin, kayaknya rasanya capek ya, mending saya nulis sendiri. Saya nulis, saya tawarkan kepada para penerbit, tapi ditolak lagi sama penerbit. Katanya kita udah banyak stok list buku-buku yang belum diterbitkan. Jadi kayaknya nih kita nggak bisa terbitkan 2 tahun sekarang. Karena penerbit nggak mau menerbitkan, saya terbitin sendiri. Allah punya cara yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Saya pikir kalau saya diterima ngajar di satu tempat, maka itu yang terbaik buat saya. Tapi Allah tahu yang mana yang lebih baik. Lebih baik saya ditolak. Lalu saya menulis buku. Saya pikir kalau buku saya diterbitkan, saya jadi orang terkenal. Karena buku saya diterbitkan, nama saya ada di buku.
Tapi Allah tahu yang lebih baik saya ditolak. Akhirnya saya nulis sendiri, nerbitin sendiri, nyetak sendiri, biaya sendiri, editing sendiri, semua sendiri sampai jualin juga sendiri. Jual di pameran-pameran buku, pakai motor, motornya belum lunas. Bawa buku yang satu kardus rokok yang gede, bawa ke tempat pameran buku, turunin sendiri, disusun di tenan orang, minjam tenan orang sedikit. Kan tenannya gede, saya bilang boleh nggak saya pinjam satu spot aja di depan, biar buku saya di display di situ. Oh boleh Ustaz, silakan. Saya susun, setelah itu saya ganti baju, saya berdiri di sebelah buku saya, biar kalau orang tahu bahwa penulisnya adalah saya. Saya bikin foto, saya bikin expander, baru saya sendiri. Sampai alhamdulillah akhirnya buku itu 3.000 eksemplar habis. Cetak lagi 5.000 habis, cetak lagi 10.000 habis. Dari usaha buku keenakan akhirnya pindah tambahin usaha yang lain, bikin usaha pulsa. Dulu nggak kayak sekarang. Tahun itu jarang ada orang yang punya usaha pulsa. Saya punya 60 cabang pulsa di Kota Bandung dalam hitungan 3 bulan. 60 cabang. Setiap pagi ngisi, setiap sore ngambil. Setelah usaha pulsa tambah lagi, jual beli mobil second. Saya beli mobil benerin, jual. Beli mobil benerin, jual. Alhamdulillah lancar lagi, tambah lagi main di properti dan seterusnya. Itu tuh keajaiban. Kebayang nggak ketika saya dulu ternyata merasa bahwa yang terbaik itu adalah mungkin saya diterima kerja di satu tempat, mungkin Allah nggak akan membawa saya ke titik ini. Sampai setelah usaha-usaha itu kemudian berjalan, udah settle, saya mulai berpikir, kenapa saya malah jadi pengusaha? Kuliah di Mesir, tapi pulangnya jadi pengusaha. Nyaman sih dari sisi finansial. Tapi saya ngerasa ilmu saya masih kurang bermanfaat. Dan saya nggak suka mengajar, nggak suka ceramah. Karena yang bisa melakukan itu sudah banyak dan lebih baik daripada saya. Akhirnya saya bikin sebuah dakwah yang sifatnya movement, pergerakan anak muda. Yaitu dakwah tren. Saya nggak bikin pesantren, tapi saya bikin dakwah dengan metode menyebarkan pesan lewat tren. Jadi bukan pesantren, tapi pesan _ tren. Jadilah hijrah sebagai tren di Indonesia sejak tahun 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Akhirnya sekarang saya ada di kota yang penuh berkah ini, kota Sorowako, Luwu Timur. Ini semuanya adalah keajaiban dalam urusan karir, perjalanan hidup. Saya nggak pernah membayangkan kalau suatu saat saya bisa main skateboard. Kemudian main surfing. Saya suka olahraga air, tadi cerita pas diajak keliling danau, sayangnya saya sampainya Pak Bupati udah sore. Kalau saya sampainya pagi, saya pengen free dive, pengen main kayak, kayaknya danau kita luar biasa istimewa. Airnya bening banget. Cuman sedihnya tadi ngelihat walaupun nggak banyak ada beberapa sampah. Makanya saya pengen nitip nih ke anak muda, khususnya Sorowako, yuk kita jaga rezeki dan amanah anugerah dari Allah, yaitu danau yang sangat istimewa untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalau bisa, bikin tuh gerakan anak muda tentang memelihara danau bersih dari sampah. Sehingga kalian lebih mudah untuk berenang di sana, free dive di sana, diving di sana, kayak di sana. Itu anugerah banget dari Allah. Saya sebagai orang yang senang olahraga air, mulai dari surfing, wake surf itu yang ditarik pakai speedboat, kemudian dilepas, ngikutin ombak yang dibikin sama speedboat, saya main wake surf. Kalau di ombak yang di laut selatan, saya main surfing. Awal-awal belajar itu kegulung ombak, tapi begitu sampai di darat udah berdarah-darah, malah bangga karena itu adalah cowok banget gitu kan, wes killing it gitu ya, gokil atau apalah gitu. Akhirnya main surfing, nggak pernah terbayang saya main surfing, free dive, kemudian skateboard, snowboarding itu main kayak skate tapi di salju. Yang terakhir sekarang hobi saya adalah berkuda dan memanah di atas kuda. Saya nggak pernah membayangkan itu. Semuanya adalah keajaiban, bukan karena kehebatan. Artinya, hidup saya pribadi adalah keajaiban. Sehingga saya sangat percaya dengan keajaiban, teman-teman. Keajaiban dalam urusan karir. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menciptakan atau mendapatkan keajaiban dalam hidup? Baik itu keajaiban jodoh, keajaiban karir,
Yang lebih utama lagi adalah keajaiban dalam urusan agama. Apa keajaiban dalam urusan agama? Bisa umroh. Saya ngerasa dulu ketika masih di Mesir, pernah jadi petugas haji, tapi bukan petugas resmi, freelancer. Dari Mesir kita naik kapal 2 malam ke Mekah, lewat Laut Merah. Sampai di Mekah kita jadi kayak freelancer di beberapa travel. Kadang ada yang nerima, kadang ada yang enggak. Kadang cuma 2 hari aja dipakai. Ngapain Ustadz jadi freelancer? Ngangkut-ngangkut kopernya jamaah haji. Ngangkut ke lantai 10, nggak boleh pakai lift. Karena lift dipakai jamaah kita. Petugas pakainya tangga, ngangkut koper yang beratnya 30 kilo, 35 kilo ke lantai 10. Pernah saya saking laparnya dan nggak punya uang sama sekali, makan sampah. Pernah makan sampah teh. Sampah jamaah haji itu kan banyak banget tuh yang makanan baru dimakan sedikit dibuang tuh. Saya pilihin mana yang masih layak, akhirnya makan. Karena udah lapar banget, 2 hari nggak makan. Saat itu saya berpikir, ngelihat waktu itu belum ada Zam-Zam Tower, adanya Hilton sama Darut Tauhid Intercon. Banyak jamaah haji Indonesia yang keluar dari Hilton ke masjid, keluar dari Hilton ke masjid. Saya di pelataran masjid ngebayangin kapan ya saya bisa umroh atau haji nyaman kayak mereka. Punya kamar di hotel di depan masjid, karena waktu itu kamar saya lebih mewah dari mereka di depan Ka'bah. Toilet saya, toilet Masjidil Haram. Minuman saya bukan mineral, air Zam-Zam. Tidur saya di dalam Masjidil Haram. Yang 1 kali tidur lebih baik daripada 100.000 kali tidur di tempat yang lain. Artinya saya ngebayangin kapan saya bisa umroh kayak mereka, haji kayak mereka. Ternyata keajaiban Allah berikan. Sekarang alhamdulillah kecuali pas pandemi kemarin, setahun minimal bisa 2 kali bolak-balik ke Mekah. Allah yang mampukan. Kok bisa kayak gitu? Bukan karena banyak uang, bukan. Allah memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi memampukan yang dipanggil. Kalau Allah sudah undang, dia akan mampu. Kalau Allah sudah panggil, dia akan punya modal, dia akan punya jalan. Tapi kalau dia mampu saja, Allah nggak panggil, Allah tutup jalannya. Banyak orang yang mampu finansial, tapi nggak sampai ke sana. Ke Roma sampai, ke Paris sampai, kemana-mana sampai, tapi ke Mekah, Madinah nggak sampai. Kalaupun sampai fisiknya, hatinya nggak sampai. Artinya keajaiban-keajaiban itu semuanya mungkin sekali terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Hari ini kita melihat banyak keajaiban kan? Ada orang yang tiba-tibanya misalnya yang tadinya jualan di gang, hanya dengan modal kamu nanya, jadi selebriti. Ada yang katanya patah hati, akhirnya jadi anak muda yang sedih, sad boy, akhirnya jadi selebriti. Ada yang iseng-iseng lagi jalan di jalan pakai baju bagus, tiba-tiba jadi tren. Akhirnya jadi dipakai di mana-mana. Bukan lagi di jalan doang, dia fashion show. Udah di tempat yang sangat profesional. Bisa fashion show bareng dengan Al-Ghazali. Itu kan kayak sesuatu yang kok bisa terjadi. Walaupun itu dalam urusan entertain. Tapi itu sebuah contoh bagi kita. Keajaiban itu bisa saja terjadi. Apalagi dalam urusan yang baik. Dalam masalah jodoh, dalam masalah karir, dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Semua orang punya kesempatan mendapatkan keajaiban dalam hidupnya. Gimana kunci keajaiban? Ada 3, teman-teman, kunci mendapatkan keajaiban dalam hidup. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kunci yang pertama, coba baikan dulu sama Allah. Ini bahasa anak muda ya. Baikan dulu sama Allah. Kalau bahasa resminya, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu kunci pertama. Kok bisa gitu Ustaz? Karena segala keajaiban itu datangnya dari langit, tidak dari bumi. Semua yang dari bumi itu sesuatu yang biasa. Yang datangnya dari makhluk biasa, yang datangnya dari manusia biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, itu datangnya dari langit, datangnya dari Allah. Sehingga kalau kita ingin menjemput keajaiban, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Bahasa anak mudanya, baikan lagi sama Allah. Baikan atau balikan lagi kepada Allah. Balikan kepada Allah itu bahasa agamanya. Tubu ilallah, anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Itu kunci pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya ada istilah dari para ulama, man aslaha
ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki apa yang ada antara dia dengan Allah, Allah perbaiki apa yang ada antara dia dengan manusia. Antara kita dengan manusia apa? Tadi, pertama masalah jodoh. Kok sulit banget ya? Kok dia nggak pernah ngejawab WA saya ya? Dia nge-read doang. Kadang-kadang juga nggak di-retreat udah berbulan-bulan masih contreng abu, nggak biru-biru. Sekalinya dia online, saya tunggu kapan biru. Ternyata lewat lagi, lewat lagi. Saya udah mancing-mancing dengan emoticon, jungkir balik lah, nangis, berderai-derai lah. Segala emoticon saya keluarin, gak dibaca-baca juga. Kok susah banget ya untuk menghubungkan saya dengan dia? Kok susah banget dapat respon dari dia? Susah itu akan jadi mudah dengan cara apa? Permudah dulu hubungan kita ke langit. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Buat yang udah nikah, kenapa ya kok saya dengan suami sampai udah sekian tahun menikah, masih ada yang ganjel? Kenapa sih kita kayak nggak ngeklik? Ngekliknya pas pacaran, pas udah nikah malah nggak ngeklik lagi. Kenapa ya saya sering berdebat sama pasangan saya? Kenapa ya istri saya nggak mau dengerin dan nggak mau nurut sama suaminya? Kenapa ya suami saya itu kok keras banget sama saya? Kenapa saya itu kok keras banget sama saya di langit, tidak ada di bumi? Jadi kalau kita butuh jawabannya, carilah di langit. Bagaimana cara di langit? Carilah di langit dengan membentangkan sajadah, berwudu, kemudian sujudlah dengan sujud yang panjang. Disitulah jawabannya. Jadi perbaiki dulu hubungan kita dengan pemilik keajaiban, baru kita mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Itu tips kunci yang pertama. Dan ada satu nasihat yang sangat istimewa dari ulama tentang memperbaiki hubungan dengan Allah. Kata ulama, memperbaiki hubungan dengan Allah itu adalah dimulai dari memperbaiki rahasia kita dengan Allah. Sarirah yang tidak tampak oleh manusia, coba kita perbaiki. Apa yang tidak tampak oleh manusia dan kita ingin perbaiki? Hati kita. Coba bersihkan dulu hati kita dari noda, dari hijab. Kalla bal rana ala qulubihim. Kenapa membaca itu harus dikasih jeda? Bahasa tajwidnya saktah. Apa bedanya saktah dengan wakaf? Kalau wakaf kita berhenti dan bernafas. Kalau sakta berhenti tapi nggak boleh bernafas. Jadi kalau di sakta kita berhenti bernafas, namanya bukan sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyimal liyut, itu namanya apa? Waqaf. Karena sudah bernafas. 'Iwaja. Qayyimal liyut, itu namanya sakta. Nah sekarang kita tanya, kenapa Allah memberikan sakta di dalam kalimat kallabal rana ala qulubihim? Kenapa ada sakta? Di situ filosofinya adalah ternyata ada pembatas. Nggak nyambung. Antara hatinya dengan hidupnya itu terpisah. Antara hidayah dengan dirinya itu terpisah. Antara rezeki dengan pekerjaannya itu terpisah. Semuanya terpisah dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya tertutup. Sehingga muncul hijab, muncul saktah di antara kalla dan bal rana ala qulubihim. Maka gimana cara kita membersihkan hati kita dari saktah, membersihkan hati kita dari hijab, membersihkan dari hati kita dari noktah. Noktah itu bintik-bintik yang kemudian membuat hati kita hitam. Perbanyak istighfar. Saya pengen ngajak anak-anak muda Sarawako, mulai sekarang kalian punya satu outfit baru. Kemana-mana kalian pergi, bawalah ini. Kalau kalian lagi nggak pakai, diginiin aja biar nggak susah nyarinya. Bawalah tasbih. Boleh tasbih dalam bentuk apa? Anak-anak kayak hitungan seperti ini. Boleh juga tasbih dalam bentuk digital, ceker. Kalau saya punya dua-duanya, mana yang paling nyaman dipakai? Kadang pakai yang kayak gini, kadang pakai yang ceker. Tapi lebih seringnya saya pakai yang ceker. Karena yang ceker itu bisa
Banyak. Kalau ini kan hitungannya, kalau ini 33. Ada lagi yang satu lagi 99. Tapi kan cuma 100. Sedangkan checker bisa sekian puluh ribu. Saya suka pakai checker. Kenapa? Itu memudahkan saya dan membuat saya akan selalu untuk mengambil zikir dibandingkan diam. Lebih mudah untuk memilih zikir daripada diam. Misalnya, tadi dari Makassar ke Sorowako, perjalanan pesawat 1 jam. Kalau kita cuma diam, lama-lama merem, lama-lama tidur, padahal nggak kurang tidur juga, maka kita cuma mendapatkan hal yang mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Namanya orang tidur. Tapi kalau dari Makassar ke Sorowako 1 jam naik pesawat dipakai zikir, pakai checker, itu istighfar itu dapat 6.000 loh. 6.000. Dan targetnya kalau saya pribadi, karena saya ngerasa banyak dosa, membersihkan hati saya yang kotor, itu kayak orang lagi ngebersihin baju yang kotor banget, nggak bisa sekali. Nabi aja yang hatinya udah bersih sehari 70 sampai 100 kali. Padahal beliau hatinya bening banget, nggak ada kotor setitik pun. Masih aja beliau istighfar. Kenapa beliau istighfar padahal hatinya udah bersih? Ngasah. Supaya makin peka. Bukan supaya bersih, karena beliau nggak butuh lagi untuk bersih. Udah bersih. Tapi diasah supaya semakin hasas. Semakin peka. Semakin namanya farasah. Punya firasat yang dalam. Hikmah. Kita nggak sebening Nabi hatinya. Ibarat pakaian, kotornya itu kotor yang udah kayak tinta-tinta permanen, kotoran-kotoran yang udah busuk. Itu nggak bersihnya tuh nggak bisa sekali atau 100 kali. Saya ngerasa minimal sehari 10.000 kali. Baru kerasa tuh. Kayak kita lagi treadmill atau olahraga. Kalau cuman jalan 5 menit ya nggak akan keluar keringat. Nggak jadi endorfin ya. Kalau mau jadi endorfin, jalanlah sejam atau larilah setengah jam. Baru jadi endorfin, keluar keringat. Akhirnya kita jadi punya hormon kebahagiaan, jadi happy. Tapi butuh berkali-kali. Nggak cuma jalan 5 menit, cuma beberapa langkah. Harus ribuan langkah berlari. Baru jadi sesuatu. Begitu juga real atau spiritual. Nggak cukup berzikir untuk kita nih, cuma 100 kali sehari kayaknya nggak cukup. Tapi kok Nabi aja mencontohkan 100. Nabi mencontohkan 100 karena Nabi adalah orang yang sudah bersih. Harusnya kita berpikir kalau Nabi aja 100, saya minimal 5.000. Minimal 5.000 teman-teman. Makanya supaya mudah zikirnya, saya ngajak cobalah miliki tasbih sebagai outfit kalian. Kalau nggak tasbih checker atau dua-duanya deh. Mana yang paling gampang? Kalau habis sholat enaknya pakai ini sih, lebih kerasa tuh. Lebih nyambung. Kan habis sholat buka checker kan kayak lagi pramugari ngitung penumpang ya. Jadi kalau habis sholat enaknya pakai ini. Tapi kalau sehari-hari enaknya pakai checker. Ya tergantung mana yang mudah aja. Pokoknya riyadhahlah dengan istighfar minimal 5.000 sehari. Baru kalian akan merasakan hati kita itu sudah mulai nyaman. Nyaman tilawahnya, nyaman sholatnya. Nyaman sholat itu artinya khusyuk. Nyaman doanya, itu gara-gara hatinya udah bersih. Kalau kita hatinya udah bersih, berarti hubungan dengan langitnya udah benar, baru Allah perbaiki hubungan kita dengan bumi. Minimal 5.000 kali zikir. Cek, 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 sampai 5.000. 5.000 istighfar tuh nggak sampai setengah jam deh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bersih terus hatinya. Sambil kita ngomong itu, sambil kita membayangkan hati saya kotor, hati saya kotor. Kotornya dari mana? Bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari mulut, bisa dari pikiran, dari tangan, dari kaki, dari seluruh organ tubuh kita. Ngotorin hati loh secara berjamaah. Terutama mata nih. Scroll TikTok. Sejam kita nge-scroll TikTok, itu hati kita udah hitam banget tuh. Muncul pargoy. Muncul lagu apa, muncul ini, muncul itu. Akhirnya dapat iklan, iklannya pinjol. Iklan lagi yang lain, micet. Kan kotor kan? Makanya ngebersihinnya tuh jangan terlalu GR deh. Saya sehari cuma butuh 70 kali istighfar. Emang bersih banget. Kita ini kotor, jadi nggak cukup 70 sampai 100 kali, butuh berkali-kali lipat dari itu. Makanya astagfirullah, 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 sambil kita membayangkan hati kita lagi dibersihin. 5.000 aja kadang-kadang belum kerasa. Sampai kerasa. Rasanya gimana sih Ustadz? Rasanya kangen sholat. Kalau udah kerasa kangen sholat, berarti hatinya udah bening tuh.
Kalau lagi istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan aja ya. Hati masih kotor. Istighfar lagi. Tapi kalau pas kita istighfar terdengar azan kita, Masya Allah kok indah banget ya suara azan kali ini. Ah, itu hatinya udah bersih tuh. Pas baca Quran, kok ayat ini luar biasa ya. Aku kayak dapat banget nih ayat ini pas baca terjemah. Udah bersih tuh. Pas sholat, pengennya imamnya bacanya Al-Baqarah, nggak pengen bacanya Al-Ikhlas. Kalau jarang istighfar, imamnya baca Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas saja lama amat sih. Satu nafas kali bisa. Taraweh, carinya yang Valentino Rossi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Wow, itu pro banget ya. Karena saya masih amatiran, saya belum mampu kayak gitu. Itu udah profesional sekali sih sholatnya. Saking profesionalnya Al-Fatihah satu, nafas dan jamaahnya juga keren banget lagi. Amin, amin. Wah, luar biasa. Saya pernah lagi usil gitu ya. Saya lagi ngimamin sholat tarawih di satu masjid. Kan speakernya kedengaran tuh masih sana. Pas takbir barengan kita. Di sana Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar. Al-Fatihahnya bareng. Tapi saya baru amin Al-Fatihah. Mereka sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, mancing. Akhirnya kepancing juga kan. Wah, nggak bisa nih. Memangnya dia doang yang profesional. Saya juga pro nih. Problem. Akhirnya ya lomba-lombaan. Artinya kalau kita masih lebih sholat sunnah sendiri itu masih kayak maksa. Kalaupun dilakukan Al-Ikhlas bagi 3, ya berarti hatinya emang masih. Begitu imamnya baca beres amin, alif lam mim. Nyesel, nyesel. Kenapa saya sholat di sini? Itu hatinya. Bukan masalah durasi sholatnya. Karena saya pernah ada di titik itu sama dengan teman-teman. Saya pernah nyesel sholat taraweh 1 malam 10 juz. Nyesel. Makanya saya suka cerita. Soalnya saya yakin itu nggak berpahala juga sih. Kata syekh saya, Hanan yuk ikut saya. Sholat taraweh imamnya bagus. Saya kan suka nyari imam-imam bagus tuh di Mesir. Ada imam yang bacaannya tuh bagus banget. Syekh Jibril, Syekh siapa. Bacaannya tuh kayak Sa'dul Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya, wah enak banget ya imamnya ya. Sampai amin. Udah selesai. Alif Lam Mim. Oke, gak masalah. Awalnya nih, saya kira paling juga 1 halaman ya. Ternyata enak, lama-lama mulai pegel. Bentar nih udah berapa lembar ya? Kok udah sampai 1 juz? Wah, nggak bener nih imam nih. Pamer, Hafiz tahu lah Hafiz gitu kan ya. Mulai curiga, mulai nggak nyaman, mulai berdiri sebelah kaki gini, ganti gaya, apa. Mulai muncul zunun, prasangka, apa saya pura-pura batal aja, batal, balik ke belakang, atau mundur teratur, pokoknya udah nggak benar aja sholatnya. Kenapa? Bukan karena saya nggak kuat, saya masih muda waktu itu, umur saya masih 19 tahun. Baru semester kedua di Al-Azhar. Saya hafal ayat yang dibaca. Saya jurusan tafsir Al-Quran, ngerti ayat yang dibaca. Kok saya nggak betah di situ? Di sebelah saya ada kakek-kakek. Bongkok, berdirinya udah nggak tegak gini. Tapi nggak ada garuk-garuk. Saya bukan garuk-garuk lagi, yang udah main silat. Wah, kayak orang di ruqyah. Kakek itu diam, khusyuk. 2 juz setengah beres Al-Baqarah baru Allahu Akbar. Kebayang nggak 2 juz setengah 1 rakaat? Al-Baqarah. Pas sudah selesai 2 juz setengah tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya udah gini-gini. Ruku nih. Wah. Begitu ruku, saya pikir rukunya ya tasbih 3 kali lah. Ternyata kayak membaca 1/2 juz. Rukunya kayak baca 1/2 juz. Kebayang nggak bangkitnya gimana? Udah digembok. Nggak bisa bangkit. Ini parah, ini imam parah banget ini imam nih. Gua tandain nih, gua unfollow langsung nih. Itu gara-gara hatinya kotor. Kakek tadi dia beres 2 rakaat, istirahat. Istirahatnya sekitar setengah jam. Benar-benar taraweh, aslinya taraweh itu kayak gitu. Sholat taraweh itu artinya sholat santai. Berdirinya santai, rukunya santai, sujudnya juga santai kayak baca 1/2 juz.
Setelah 2 rakaat istirahat santai. Setengah jam. Ada yang selonjoran, ada yang tiduran dulu, ada yang makan mie ayam, ada yang makan nasi goreng di depan, setengah jam. Ada yang pulang dulu terus nggak balik-balik. Macam-macam. Saya nanya ke kakek sebelah, kakek baru pertama ya sholat kayak gini. Enggak, alhamdulillah tiap Ramadan. Udah berapa tahun, kek? Ya mungkin lebih dari 10 tahun. Pro banget nih. Kakek hafal Quran? Enggak. Kakek orang Al-Azhar? Enggak juga. Ngerti ayat yang dibaca? Ya sedikit sekali yang saya ngerti. Karena enggak semua orang Mesir itu ngerti Al-Quran. Soalnya bahasa Arab sama bahasa Mesir beda. Saya belajar bahasa Arab di Indonesia di pondok pesantren 6 tahun. Saya pikir udah pede nih ke Mesir bisa bahasa Arab dong. Sampai di bandara nggak ngerti mereka ngomong apa karena beda. Bahasa Arabnya tidak, la. Bahasa Mesirnya mush. Bahasa Arabnya ya, naam. Bahasa Mesirnya ayuah. Kan beda tuh. Itu baru 2 kata, yang lain-lain beda semua. Akhirnya si kakek ini juga walaupun orang Arab nggak ngerti Al-Quran. Orang Mesir nggak semuanya ngerti Al-Quran. Saya heran, kakek nggak ngerti. Nggak hafal, udah tua, bongkok pula, bukan yang alumni Al-Azhar. Kok kakek betah udah 10 tahun lebih setiap Ramadan sholatnya kayak gini. Saya jurusan tafsir, usia 19 tahun, hafal ayat yang dibaca, saya tuh baru pertama, nggak sampai 10 tahun. Kok nggak kuat, kek? Apa jawaban beliau? Kamu berdiri dengan tubuh kamu, saya berdiri dengan iman di hati saya. Berdirinya pakai hati, pakai iman. Kekuatannya itu adalah iman. Jadi kalau kita ngerasa sholat nggak khusyuk, kita ngerasa tilawah itu ngantuk, kalau nggak bisa tidur maka putarlah tilawah Al-Quran. Kalau kita ngerasa kayak dengerin taklim itu bosan, kalau kita ngerasa itu berbuat baik itu kayak berat banget, maka perbaikilah hubungan kita dengan langit, maka nanti Allah akan perbaiki hubungan kita dengan bumi. Dimulai dengan istighfar minimal 5.000 kali. Mulai sekarang cari di marketplace ceker tasbih. Harganya murah, cuma 6.000, 10.000, murah sekali. Yang mahal itu biaya kirimnya. Biaya kirimnya mungkin kalau ke sini 40.000 ya nggak apa-apa lah, infak 50.000 ya. 40.000 biaya kirim, 10.000 biaya tasbihnya, udah 50.000 dipakai untuk sekian tahun. Insya Allah keberkahannya luar biasa. Kunci yang kedua, kalau kita mau memperbaiki hubungan dengan langit, apa? As-siqah billah, belajar percaya sama Allah. Jangan terlalu percaya diri. Karena percaya diri yang berlebihan membuat kita lupa diri. Tapi nggak percaya diri juga membuat kita putus asa. Terus apa selain percaya diri? Ada yang lebih tinggi lagi, percaya Allah. Sehingga kalau percaya diri, kita punya batasan. Kita bilang, aku nggak sanggup kalau ini. Kayaknya ini di luar batas kemampuan aku deh. Kayaknya ini mustahil deh. Kayaknya ini terlalu berlebihan deh. Kayaknya ini nggak realistis deh. Itu karena kita hanya mengandalkan diri kita. Percaya diri namanya. Tapi buat orang yang beriman, nggak ada kata-kata mustahil. Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Kata dokter, dengan ilmunya, ini nggak mungkin sembuh. Allah asy-syafi. Kata teman kita, kayaknya kamu nggak mungkin bisa menang deh dalam lomba ini. Allah itu Al-Aziz, Al-Wadud, Al-Wahhab, Al-Fattah, yang memberikan kesuksesan kepada siapapun yang Allah inginkan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Terserah Allah. Jadi kalau kita cuma ngandalin diri kita, kita bakal banyak limitnya. Akhirnya kita membatasi kesuksesan hidup kita. Selain mengandalkan diri, yang lebih tinggi lagi adalah andalkanlah Allah. Caranya gimana? As-siqah billah. As-siqah billah. Yang pertama adalah perbaiki silah. Yang kedua as-siqah, percaya sama Allah. Saya pengen ngasih sebuah cerita tentang as-siqah billah. Ini cerita dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya ini cerita kisah nyata. Bukan dongeng, bukan mitos, bukan avatar. Ini adalah kisah nyata. Terjadi di zaman Bani Israel. Nabi yang mengisahkan kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian ditakhrrijkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, dulu pada masa Bani Israel ada 2 orang laki-laki. Yang satu mampu, yang satu kurang mampu.
Mereka tinggal di dua pulau yang berbeda. Ini mirip dengan di Luwu Timur ini. Yang satu di sini mungkin, yang satu lagi di apa? Sulawesi Tengah apa namanya Pak? Morowali. Jadi kalau nyebrang ke Morowali. Kalau di sini Sorowako. Nah, yang satu tinggal di Morowali, yang satu lagi tinggal di Sorowako. Yang tinggal di seberang, sahabatnya ini, laki-laki ini orang yang sedang punya masalah, butuh uang, butuh modal. Dia nyebrang, naik perahu, kemudian dia ketemu sahabatnya di pulau seberang, dia bilang, sahabatku, aku lagi ada masalah, aku butuh uang. Aku lagi kepepet banget nih. Butuh berapa? 1.000 dinar. Ini kisah nyata. Aku butuh 1.000 dinar. Oh, ya sudah. Alhamdulillah, aku ada 1.000 dinar walaupun aku bukan orang kaya, tapi insya Allah 1.000 dinar ada. Nih, buat kamu sebagai hutang. Tapi sebelum aku berikan, kan kita nih dalam hutang piutang itu ada fikihnya. Kira-kira siapa yang akan jadi saksi kamu dalam transaksi hutang piutang ini? Orang ini nggak bawa teman, nggak bawa siapa-siapa, sehingga dia nggak punya saksi. Kemudian dia katakan, aku nggak punya saksi. Tapi boleh nggak Allah aja yang jadi saksi? Kata laki-laki yang punya uang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi. Iman, fikoh, percaya sama Allah. Lebih daripada percaya sama manusia. Kalau kita kan, iya sih, tapi kan tetap ada orang juga. Orang itu bisa berbohong, bisa lupa. Kalau dia soleh lupa, kalau dia nggak soleh berbohong. Tetap aja ada kelemahannya. Antara dia nggak soleh atau soleh sama-sama manusia. Mahalul khota' wan nisyan. Kenapa kita kok percaya banget? Giliran Allah yang tidak ada kekurangan, maha sempurna, kita nggak percaya. Nah, laki-laki ini orang yang beriman. Ketika ditawarkan, aku nggak punya saksi, tapi boleh nggak Allah jadi saksi? Oh boleh, boleh banget. Allah sebaik-baik saksi. Wa kafa billahi syahida, kata dia. Cukup Allah sebagai saksi. Ya udah. Yang kedua nih, selain saksi butuh penjamin. Kalau kamu nggak bisa bayar nanti gimana? Kalau saksi kan hanya menyaksikan, penjamin kan yang menanggung. Kayak asuransinya. Kalau nanti nggak ada yang bisa ngebayar, kamu nggak bisa bayar gimana? Mungkin ya juga ya, siapa ya? Saya nggak punya sertifikat tanah, saya nggak punya yang bisa dianggunan. Ya udah kalau gitu, gimana kalau Allah aja yang jadi penjamin? Laki-laki yang punya uang ini berbinar-binar bahagia. Oh iya boleh-boleh, Allah sebaik-baik penjamin. Wa kafa billahi wakila. Coba. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi kafila. Allah pokoknya cukup. Bahasa lainnya, hasbunallah. Cukup Allah. Fikoh. Dan laki-laki yang berhutang juga orang beriman. Mengandalkan Allah bukan untuk lari dari tanggung jawab. Tapi nggak punya pilihan. Dua-duanya solih, dua-duanya beriman. Mengandalkan Allah, transaksi dikasih 1.000 dinar, dia pulang. Janjinya akan dikembalikan setelah beberapa bulan. Setelah jatuh tempo, hari yang harusnya dikembalikan, laki-laki yang tadi berhutang sudah menyiapkan uang 1.000 dinar untuk mengembalikannya. Dan mereka tidak riba sehingga dibalikin sama persis yaitu 1.000 dinar. Udah disiapin 1.000 dinar. Dia pergi ke pelabuhan, ke pantai, pengen nyebrang. Ternyata hari itu terjadi badai, musim angin. Dia datangi satu persatu yang punya perahu, semuanya nolak. Nggak ada yang mau nyebrang. Ditanya kapan kira-kira mau nyebrang, belum tahu. Musim angin ini bisa seminggu, 2 minggu, dan kita mungkin selama itu nggak akan nyebrang. 2 minggu nggak akan nyebrang. Dia cari cara nggak nemu. Sedangkan orang yang tadinya memberikan hutang, di seberang juga udah nunggu. Hari ini dia akan datang membayar hutang. Dan dia orang yang baik, dia orang yang soleh. Selama ini dia nggak pernah berbohong. Ya udah saya tunggu aja di dermaga. Saya tunggu di pelabuhan. Mudah-mudahan dia nyebrang hari ini. Tunggu, nggak sampai sore ternyata nggak ada satu perahu atau kapal pun yang bersandar. Di sana dia udah nyari-nyari siapa yang bisa bawa dia nyebrang, nggak ada yang bisa nyebrang. Akhirnya dia melihat ke langit, dia katakan, ya Allah, beberapa bulan yang lalu saya sedang susah. Maka saya minta tolong kepada saudara saya pinjam uang 1.000 dinar. Dia dengan niat baik menolong saya, ya Allah 1.000 dinar meminjamkan kepada saya. Tapi ketika dia bertanya, siapa saksinya? Saya katakan engkau. Dan dia menjawab, engkau sebaik-baik saksi. Dia tanya lagi, siapa penjaminnya? Saya katakan engkau. Dia katakan, engkau sebaik-baik penjamin, ya Allah. Engkau tidak akan pernah mengecewakan hambamu yang berbaik sangka kepadamu. Saya sudah berusaha untuk nyebrang, membayarkan hutang saya, tapi nggak ada perahu yang mau nyebrang. Sementara saya sudah janji hari ini saya akan kembalikan. Saya khawatir dia butuh uang ini saat ini juga.
Dan dia pasti sudah menunggu saya di sana. Saya tidak ingin mengecewakan dia, ya Allah. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia ambil uang 1.000 dinar. Dia lihat ada satu batang kayu mengapung di pantai. Dia ambil, dia congkel, dia masukkan uang 1.000 dinar dalam bungkusan ke dalam kayu. Dia hanyutkan Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, tunaikanlah apa yang engkau janjikan kepada hambamu. Siapa yang berbaik sangka kepada Allah, Allah seperti yang dia persangkakan. Di seberang, sahabatnya yang tadi nunggu dalam keadaan berbaik sangka juga. Mudah-mudahan dia hari ini datang, dia orang soleh, dia nggak pernah bohong. Udah nunggu sampai sore, ternyata nggak ada yang datang. Masih berbaik sangka, oh mungkin dia ada halangan. Mungkin dia ada uzur, mungkin dia sakit, ya sudahlah nggak apa-apa. Sebelum dia balik ke rumah, dia ngelihat ada sebatang kayu yang terapung-apung di pantai. Dia ambil, dibawa pulang untuk jadi kayu bakar di rumahnya. Karena musim angin dingin. Pas dia sampai di rumah, dia belah pakai kapak. Dia lihat di dalam kayu itu ternyata ada bungkusan. Dia buka, dia bingung ini bungkusan apa. Ada tulisan di dalamnya. Bismillah, saudaraku. Aku adalah sahabat kamu yang beberapa bulan lalu meminjam uang 1.000 dinar. Hari ini aku sudah berniat mengembalikan uangmu. Aku ingin menyeberang, tapi karena badai tidak ada perahu yang mau menyeberang. Aku takut kamu butuh uang ini. Sementara kamu adalah orang yang sangat baik, aku tidak ingin mengecewakanmu. Aku percaya Allah tidak pernah ingkar janji, maka aku titipkan ini kepada Allah. Semoga sampai kepadamu. Nangis sahabatnya. Masya Allah. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi kafila. Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik yang menjamin, Allah sebaik-baik yang melindungi. Jaminan itu yang paling baik dari Allah. Dan berbahagialah orang yang sikoh kepada Allah. Akhirnya dia dapat 1.000 dinar. Besok, laki-laki tadi masih ngerasa belum tenang kalau belum benar-benar nyebrang. Besok dia nyebrang bawa lagi 1.000 dinar. Udah bisa nyebrang setelah beberapa hari. Datang ke sana, dia cari saudaranya, ketemu. Pak, saudaraku, aku yang dulu berhutang kepadamu. Oh iya, gimana. Maaf ya, beberapa hari yang lalu terjadi badai, aku nggak bisa nyebrang. Tapi sekarang aku bawa nih hutang aku kepadamu 1.000 dinar. Yang punya uang tersenyum. Akhi, udah nggak usah. Hah, gimana maksudnya? Allah sudah menyampaikan kirimanmu 1.000 dinar lewat sebatang kayu. Gak ada kurir yang lebih baik daripada malaikat Allah. Ciptaan Allah, makhluk Allah, kayu Allah, air Allah, ombaknya Allah, lautnya Allah, buminya Allah. Akhirnya mereka takbir dua-duanya, semua hak tertunaikan, dan pelajarannya dari kisah hadis sahih riwayat Bukhari ini adalah as-siqah billah, siapa yang percaya kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Itu keajaiban. Terjadi ketika iman kita ajaib. Kalau iman kita realistis, maka kita hanya akan mendapatkan hal yang realistis. Kalau iman kita logik, maka kita hanya akan dapat dalam hidup hal-hal yang logik. Tapi kalau iman kita miracle, ajaib, nggak logik, nggak realistis imannya, maka kita akan melihat kehidupan kita penuh dengan hal yang tidak realistis, ajaib dan miracle. Milikilah iman yang ajaib untuk mendapat dan melihat keajaiban. Yang terakhir kuncinya, kalau kita ingin mendapat keajaiban, belajar istiqomah. Dawam dalam kebaikan. Lakukanlah kebaikan walaupun itu lelah. Lakukanlah kebaikan walaupun kita tinggal sendiri. Lakukanlah kebaikan walaupun kita tidak mendapatkan balasan secara langsung dari orangnya. Lakukan kebaikan karena Allah. Lakukan saja. Karena al-hasanat akan membawa kita kepada hasanat yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lebih? Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku, kata Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kebaikan dari kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Jelas kalimatnya. Gak ada kebaikan yang sia-sia. Walaupun gak bisa kita mengkonversinya semuanya dalam bentuk materi. Katanya gak sia-sia. Kok pendapatan saya gak nambah-nambah? Katanya berbuat baik gak mungkin sia-sia. Kok saya gajinya gak naik-naik?
Kok usaha saya omsetnya nggak nambah-nambah? Nah sekarang saya mau nanya nih, ada dua pilihan, teman-teman pilih ya. Ada dua pilihan, nggak boleh milih yang ketiga, hanya dua aja. Pilihan yang pertama, teman-teman punya usaha dagang, kemudian untung 50 juta. Untung ya, profit 50 juta sebulan itu. Dagang online 50 juta, Masya Allah luar biasa 50 juta untungnya. Kemudian sakit, dirawat di rumah sakit. Karena punya uang, dirawatnya di kelas VIP. Kamarnya sendiri, ada sofa bed, istri juga tidur di situ. Akhirnya rumah sakit jadi tempat reuni keluarga. Kan kalau orang VIP yang nyaman ya jadi reuni ya. Keluarganya datang ngejenguk, bisa bawa buah, bawa makanan, pada ngerumpi rame-rame nonton di situ sambil nungguin yang sakit. Nyaman sakitnya karena ada duit. Sakitnya nyaman bisa bayar kamar VIP. Sehingga sekeluarga ngumpul sama anak-anak. Sampai kemudian sembuh tagihannya 50 juta habis. Ini pilihan yang pertama ya. Ada uang, sakit, berobat, nyaman, selesai. Pilihan yang kedua, gak punya uang, tapi gak sakit. Gak punya uang 50 juta, untuk makan ada. Sama dengan 50 juta untuk makan ada. Gak punya untung 50 juta, tapi gak sakit. Pilih mana? Satu apa dua? Yakin? Benar. Itulah hidup kita. Seringnya Allah kasih kita yang kedua, tapi kita ngeluh, ya Allah, kok bisa hidup saya kayak gini? Apa maksudmu? Kenapa engkau tidak adil? Mana janjimu? Padahal Allah memberikan yang paling baik, yaitu yang kedua. Kita nggak jadi sakit, sehingga nggak perlu menebus dengan 50 juta. Mending nggak punya uang 50 juta dan nggak sakit, daripada punya uang 50 juta dibayar untuk berobat di rumah sakit. Kadang hidup kayak gitu, teman-teman. Makanya jangan semuanya dikonversi dalam bentuk materi. Yang pasti nggak ada perbuatan baik, amal soleh yang sia-sia. 3 itu aja kuncinya. 1, apa tadi? Perbaikan sama, apa bahasanya tadi? Islah. Islah dengan Allah. Itu yang pertama. Gimana cara islah? Banyakin istighfar. Berapa minimal istighfar? 5.000 kali minimal ya. Siap 5.000 kali istighfar sehari? Mulai sekarang bawa ini atau bawa ceket. Jadikan ini sebagai outfit kita. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat pakai gelang, bukan. Ini ditaruh di sini biar kalau disimpan di tas, jadi lupa bertasbih. Tapi kalau ditaruh di sini, daripada nganggur, daripada ngelamun, ya udah tasbih, zikir, istighfar. Yang kedua, kuncinya apa? As-siqah. Percaya sama Allah lebih daripada percaya kepada diri kita atau orang lain. Tadi ada istilah simpanlah hartamu di langit. Saya sudah lama banget ngomong kalimat-kalimat seperti ini, bahasa langit. Marketing langit lah, proyek langit lah, perbaiki hubungan dengan langit lah, selebgram langit. Karena semua kehidupan kita itu bersumber kebaikannya dari langit. Termasuk simpanlah harta kita di langit. Kita sangat tenang menyimpan harta di bumi loh. Salah nggak? Nggak salah. Yang jadi salah, kenapa kita nggak tenang menyimpan harta di langit? Apa contoh menyimpan harta di bumi? Mulai dari naruh uang di bank. Nggak salah. Tapi bagaimanapun juga, bank itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang bekerjanya juga manusia. Bisa aja ada errornya. Beberapa waktu lalu ada yang berhasil ngebobol satu rekening lewat sebuah SMS ataupun chat yang ternyata itu membahayakan kita. Pas diklik ketahuan ininya, passwordnya. Ada juga justru pegawai banknya, walaupun ini oknum ya, ada juga pegawai banknya yang membobol rekening nasabahnya. Namanya juga manusia. Pasti ada celah resikonya. Walaupun bukan berarti di sesuatu yang general atau enggak. Tapi kita tenang gitu. Uang saya 5 miliar, saya tabung di bank. Tenang. Tapi kalau kita nabung di langit, kita nggak tenang. Nanti gimana cara mencairkannya? Duit saya hilang dong. Gimana cara kita nyimpan uang di langit?
Simpanlah uang di langit dengan sedekah. Simpanlah harta kita di langit dengan wakaf, dengan zakat, dengan membantu fakir miskin, anak yatim. Itu cara nyimpan uang di langit. Dan bedanya apa? Kalau di bumi, bunganya kecil. Udah kecil, haram lagi. Kalau di langit, bunganya gede. Udah gede, halal lagi tuh. Makanya muncullah ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Coba bahasa teksnya. Bukan menghalalkan sedekah, meribakan sedekah. Yurbi. Yurbi itu present continuous tense. Fi'lul mudhari. Yurbis sedekah, sedekah riba. Maksudnya apa sedekah riba? Ternyata sedekah itu lebih dahsyat dari riba loh. Karena berlipat gandanya dan tumbuhnya minimal 700%. Minimal. Maksimalnya Ustadz, bighairi hisab. Tidak ada batas. Tapi kok kita nggak tenang ya nyimpan uang ke langit. Beraninya kecil-kecil aja. 10.000. Kenapa 10.000? Soalnya kalau nggak balik juga nggak apa-apa lah 10.000. Yang gede kita simpan di bumi, yang kecil kita simpan di langit. Itulah iman kita. Saya nggak mau bilang semuanya simpan di langit ya, yang pakai gelang atau cincin sini. Enggak. Beda metode nih. Saya nggak akan ngambil harta Bapak Ibu, saya cuma ngajak doang, terserah mau ditransfer kemana, mau disedekahin ke kotak yang mana, mau ke masjid apa, panti asuhan apa, pesantren apa, terserah. Yang penting simpanlah di langit, jangan angka kecil doang. Kenapa? Kan kita pengen riba, pengen deposito, pengen tumbuh, pengen berlipat ganda kan? Kalau kita kasih Rp1, cuma dapat Rp700. Bukankah kita dalam urusan dunia kalau dapat banyak pasti kita modalin lebih gede? Mulai sekarang. Tadi, Tikoh percaya sama Allah. Ya Allah, pengen beli mobil, harganya 500 juta. Uang saya baru 100 juta. Udah deh, sedekah 10 juta. Saya nggak bilang 100 juta ya. Nanti saya dikejar susah juga. 10 juta. Sedekah 10 juta. Berapa 10 juta kali 700? Sekian. Allah ganti. Bisa diganti nggak jadi sakit. Bisa diganti nggak jadi celaka. Nggak jadi musibah. Bisa juga dalam bentuk materi yang kita inginkan. Allah yang lebih tahu. Jangan mendikte Allah. Jangan mendikte Allah. Tapi kita sikoh. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Yang terakhir kuncinya tadi apa? Istiqomah. Sebetulnya istilah yang lebih tepat bukan istiqomah. Dawam. Konsisten. Lakukanlah kebaikan walaupun kita tidak mendapatkan balasan dari orangnya. Lakukanlah kebaikan walaupun kita sendiri. Lakukanlah kebaikan walaupun kita lelah. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia insya Allah. Mudah-mudahan dengan 3 kunci tadi, anak-anak muda di Sorowako, Luhut Timur, bisa menjadikan tahun 2023 sebagai tahun keajaiban. Keajaiban dalam jodoh, keajaiban dalam karir, keajaiban dalam keluarga, keajaiban dalam agama, keajaiban dalam urusan dunia dan akhirat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mempergilir dan silih, gantikan malam dan siang. Engkaulah yang maha kuasa ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Hal-hal yang kami anggap besar, ternyata bagimu itu kecil. Hal-hal yang kami anggap mustahil, semua itu bagimu mungkin. Hal-hal yang kami anggap berlebihan, bagimu itu sesuatu yang mudah. Hal-hal yang kami anggap berat, bagimu itu adalah ringan. Hal yang kami anggap jauh, bagimu itu adalah dekat. Ya Allah, Engkaulah yang maha sempurna. Engkaulah yang maha kuasa. Engkaulah yang maha bijaksana. Anta ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas apapun juga. Kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah. Karena kami tidak mampu untuk menjaga, merawat, melindungi, bahkan berdiri sendiri ya Allah.
La takilna ila anfusina tarfata ain. Sejenak pun kami tidak bisa mengurus hidup kami sendiri, ya Allah. Maka jangan biarkan kami mengurus hidup kami sendiri. Uruslah kami, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki urusan kami, ya Allah. Perbaiki urusan jodoh kami, ya Allah. Perbaiki urusan karir kami, ya Allah. Perbaiki urusan pekerjaan kami, ya Allah. Perbaiki urusan keluarga kami, ya Allah. Perbaiki urusan masyarakat dan bangsa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami memperbaikinya sendiri karena kami tidak mampu, ya Allah. Jangan serahkan segala urusan itu kepada kami dan kami sendiri Engkau tinggalkan, ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri, ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk dalam segala urusan kami. Urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan dunia dan urusan akhirat kami. Beri kami petunjuk, ya Allah. Waj'al lana min kulli dhiqin makhraja. Jadikanlah untuk kami dalam setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kesusahan ada kemudahan. Wa min kulli usrin yusra. Dari setiap kesulitan ada kemudahan dan solusinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Agi, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah, qadarullah, ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk,
Padahal lagi nggak enak badan tuh. Diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing. Diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air. Lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih sambil ditaruh dengan apa papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya ya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qiraat kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya. Nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa, terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh.
Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata kita dulu, saya lihat ke belakang. Benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu. Tuh satu lagi gurunya Muzammil. Yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Nata saya pengen ketemu beliau. Tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduanya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana. Kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama. Bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Wah kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu mah ya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio, ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha
kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih, belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya, kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard, jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia, tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu, tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah dan itulah obat untuk segala kegalauan.